kembali lagi di pembahasan prediksi UTBK Kimia paket 3. Oke, langsung saja ya kita bahas soalnya. Diketahui 2Ca direaksikan dengan oksigen menghasilkan 2CaO dalam keadaan solid dengan delta H-nya sama dengan min 1271 kJ. Kemudian untuk reaksi yang kedua merupakan reaksi pembentukan dari karbon dioksidanya dengan delta H sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah reaksi pembentukan dari kalsium karbonat. Nah, yang ditanyakan adalah maka perubahan entalpi reaksi 2Ca plus 2C plus 3O2 menghasilkan 2CaCO3 adalah, nah, jika yang ditanyakan adalah perubahan entalpi reaksi, yang mana di sini sudah diketahui ada berbagai reaksi. Kemudian yang ditanyakan itu reaksinya ini. Caranya adalah kita buat bagaimana reaksi ini, reaksi yang sudah diketahui, itu akan menghasilkan reaksi yang sama dengan reaksi yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah 2Ca plus 2C menghasilkan, sebelum menghasilkan ternyata ini ditambahkan O2 juga. Berarti plus 3O2 menghasilkan 2CaCO3. Nah, yang ditanyakan adalah entalpi reaksinya. Intinya kita buat reaksi-reaksi yang udah diketahui di atas ini, yakni reaksi yang ini, sama yang ini, sama yang ini, kita buat sehingga menghasilkan reaksi yang seperti ini. Sehingga menghasilkan reaksi yang ditanyakan. Kita mulai dari Ca. Nah, di sini kan Ca di sebelah kiri. Terus di bagian sini Ca-nya juga di sebelah kiri. Maka yang ini nggak usah kita ubah-ubah. Ini kita tulis ulang di bagian sininya. 2Ca plus O2 menghasilkan 2CaO dengan delta H-nya merupakan min 1,271 kJ. Nah, min ini menandakan bahwa dia itu melepaskan kalor sebesar 1271 kJ. Nah, ini kita buat kayak gini aja. Kemudian kita lihat yang spesi kedua dari reaktannya. Di sini ada 2C. Kita lihat yang mana dari reaksi 1, 2, 3 ini yang ada C-nya. Nah, yang ada C-nya adalah reaksi yang nomor 2, yang ini ya. Nah, di sini reaktannya C-nya sebagai reaktan yang ditanyakan. Kemudian yang diketahui ternyata C-nya juga sebagai reaktan. Maka ini nggak usah kita ubah-ubah. Kita tulis sama lagi. C plus O2 menghasilkan CO2 dengan delta H-nya, delta H sama dengan min 394 kJ. Nah, ini juga melepaskan kalor. Kemudian kita lihat spesi yang berikutnya, yakni spesi dari O2. O2 semuanya dia sebagai reaktan, ya kan? Yang ini juga. Nah, yang kita lihat berikutnya adalah produknya, kalsium karbonat. Ketika ditanyakan kalsium karbonatnya itu sebagai produk, maka kita lihat manakah reaksi-reaksi ini yang ada kalsium karbonatnya. Ternyata di bagian reaksi yang ketiga, yang ini kan. Nah, yang ini ternyata kalsium karbonatnya juga sebagai produk. Maka ini kita tuliskan lagi sama seperti yang bagian ini. CaO plus CO2 menghasilkan CaCO3.
Delta H-nya jangan lupa, delta H-nya juga kita tuliskan. Kalau yang ini dia menyerap kalor. Karena plus 178 kilojoule. Nah, dari reaksi-reaksi ini yang bisa kita coret, biar hilang, kita coret. Syaratnya yang di sebelah kiri itu bisa hilang kalau dicoret dengan yang di sebelah kanan dengan unsur yang sama. Kita lihat yang bagian sininya. CA nggak ada. Nah, CA itu nggak bisa dicoret karena di sini kan dia yang ditanyakan ya. O2. O2 ini juga nggak bisa dicoret karena dia yang akan ditanyakan, ya kan? Terus yang C itu juga nggak bisa dicoret karena dia yang akan ditanyakan. Berarti yang akan dicoret itu yang pertama adalah CaO. Dari mana kita tahu CaO? Karena di produk, kalau kita perhatikan produknya ini, hanya 2 CaCO3. Maka produk CaO ini harus kita hilangkan. Nah, caranya gimana untuk menghilangkan produk ini? Kita lihat yang ruas kiri yang ada CaO-nya, reaksi yang keberapa? Nah, ternyata reaksi yang ketiga. Tapi di reaksi ketiga ini cuma 1 koefisiennya. Maka yang ini koefisiennya kita buat sama. Kita kalikan 2. Nah, karena ini kita kalikan 2, ya kan? Maka semua ruas yang ada di sebelah sini kita kalikan 2 semuanya. Nah, ini kita kalikan 2. Yang ini juga kita kalikan 2. Yang ini tentunya juga kita kalikan 2. Maka dengan demikian yang ini bisa kita coret. Nah, ini udah habis. Selanjutnya yang akan kita coret apa? CO2, ya kan? Karena CO2 ini juga harus kita coret. Karena di produk kan nggak ada. Di produk hanya 2 CaCO3. Maka yang ini CO2 harus kita habiskan. Tapi ternyata di bagian sininya produknya CO2-nya cuma 1. Yang di sini ada 2. Maka yang bagian reaksi kedua ini kita kalikan 2 semuanya. Nah, yang ini kita kalikan 2. Karena ini kita kalikan 2, maka yang ini juga kita kalikan 2. Ini kita kalikan 2, maka yang ini juga kita kalikan 2. Nah, yang ini baru bisa kita coret. Sehingga di bagian bawahnya bisa kita tuliskan. Nah, yang ini 2Ca, ya kan? 2Ca. O2. O2-nya ada 3. Nah, ini kalau kita hitung 1, terus ini ada 2, berarti ada 3 O2. Terus C. C-nya di sini ada 2. 2C. Bagian ini. Nah, ini 2C. Kemudian CaCO3-nya ternyata ada 2. Berarti yang bagian sini. Nah, dengan demikian yang ini udah benar reaksinya. Karena reaksinya udah benar, maka untuk mencari perubahan entalpinya sama dengan min 1721 kilojoule kita tambahkan dengan, nah yang ini min 394. Min 394 kilojoule. Nah, ini kita harus mengalihkan 2. Kenapa? Karena kan di sini udah dikalikan 2, maka yang di bagian sini juga kita kalikan 2. Plus yang terakhir adalah 178 dikalikan 2. Kalikan 2. Sama dengan min 1721 kilojoule plus, nah yang ini pasti juga min, ya kan? Kenapa kok pasti min? Karena kan di sini negatif, jadi di sini udah pasti juga min. Nah yang ini hasilnya adalah min 788 kilojoule. Plus, kalau yang ini dia menyerap kalor karena tandanya positif. Sama dengan dikalikan 2, ini sama dengan 356 kilojoule. Sama dengan hasil A
akhirnya adalah min 1,721 kilojoule. Bentar, ini belum hasil akhir. Ternyata ditambahkan min 788 ditambah 356 itu hasilnya min 432 kilojoule. Sama dengan min 1703 kilojoule. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu sahabat Primanizer cara pengerjaannya. Jadi, kalau ada soal tentang perubahan entalpi dengan tipe soal yang seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah kita buat reaksi-reaksi yang ada di atasnya itu sehingga terbentuk menjadi reaksi seperti soal yang ditanyakan. Nah, mudah bukan? Oke, kita see you di pembahasan berikutnya.